Daftar ini menarik perhatian Chu Feng dan 3 orang lainnya. Ada banyak orang di mana-mana, membicarakan berbagai peristiwa. Meskipun ada juga orang yang membicarakan Chu Feng dan Istana Suci 7 Alam, atau pemberontakan klan Naga Totem. Namun pada akhirnya, yang paling banyak dibicarakan adalah KTT 9 Surga. Tidak perlu bertanya, cukup dengarkan, dan Anda akan segera mengetahui isi daftar ini. Daftar ini memang terkait dengan Puncak 9 Surga. Puncak 9 Surga kali ini terbuka untuk semua junior, kecuali mereka yang diundang dan merespons, mereka bisa langsung menuju Puncak 9 Surga. Semua orang harus memasuki formasi untuk penilaian. Daftar ini merupakan hasil penilaian. Dari mana asal-muasal Huang Fu ini? Bahkan Xian Hai Shaoyu ada di belakang mereka. Long Chengyu berpikir keras dan bingung. Ia sangat menyadari kekuatan Xian Hai Shaoyu. Xian Hai Shaoyu dikenal sebagai junior terkuat di era kekinian, dan hal tersebut tentunya bukan tanpa dasar. Kalau kita bilang begitu dari setiap Tianhe, hanya satu orang yang bisa diundang. Namun, Xian Hai Yuer lebih berbakat, dan Xian Hai Shaoyu dikecualikan, jika ada keadaan yang meringankan. Namun dalam daftar ini, sebenarnya ada 5 orang yang menduduki peringkat teratas Xian Hai Shaoyu, yang benar-benar membuat Long Chengyu bingung. Terutama kelima orang ini, Xian Hai Shaoyu belum pernah mendengarnya. Huang Fu, apakah ini hanya kebetulan? Tapi Chu Feng tidak bisa tidak memikirkan orang yang dikatakan oleh pemimpin klan Naga Totem kepadanya sebelumnya. Orang kuat di alam dewa yang membuat keributan besar di rumah suci 7 alam saat itu kebetulan bernama Huang Fu. Jie Bao Bao, apakah di sini juga? Long Muci menghela nafas. Seberapa sakral bayi ini? Tanya Chu Feng. Seorang jenius yang pernah setenar Ling Xiao, tapi dia mengasingkan diri setelah dia menjadi terkenal. Tidak ada kabar selama bertahun-tahun. Ada rumor bahwa dia tidak bisa mengimbangi kekuatan tindak lanjutnya, jadi dia tidak muncul. Tapi sepertinya rumor itu tidak benar. Agar dia bisa masuk dalam daftar ini, dia pasti masih memiliki kekuatan, tapi dia baru saja mengasingkan diri, kata Long Muxi. Kudengar nama asli Jibao adalah Jibao, tapi menurutnya Jibao kedengarannya tidak bagus, jadi dia hanya menggunakan nama panggilan. Nama panggilannya Bao Bao, jadi dia dipanggil Jie Bao Bao, kata Long Chengyu sambil tersenyum. Dari mana datangnya gosip itu? Long Muxi bertanya. Benar-benar dapat diandalkan, Long Chengyu tampak percaya diri. Jika Anda punya waktu untuk menanyakan hal ini, sebaiknya Anda menghabiskannya untuk berkultivasi, kata Long Muxi. Kakak, aku tidak mengendurkan kultivasiku, kata Long Chengyu dengan sedih. Saat Chu Feng dan ketiganya mengobrol, mereka segera tiba di desa pembakaran nadi. Desa Ranmai sudah lama tidak berpenghuni, bahkan bekas rumahnya pun sudah lapuk seiring berjalannya waktu. Sekarang menjadi jurang yang sunyi. Namun, keaktifan desa Ranmai saat ini mungkin tidak sebanding dengan beberapa tempat di dunia seni bela diri yang luas. Alasannya tentu saja karena Puncak 9 Surga. Kali ini di Puncak 9 Surga, tidak seperti di masa lalu, seluruh dunia seni bela diri junior memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Dan daftarnya akan diumumkan langsung. Dan sekarang adalah zaman para dewa, mungkin orang yang akhirnya meninggalkan namanya di daftar ini akan menjadi pilar dunia seni bela diri yang luas di masa depan. Semua orang ingin menyaksikan acara ini. Namun nyatanya, dari lokasi desa Ranmai, Puncak 9 Surga yang legendaris tidak terlihat. Hanya satu istana yang terlihat, melayang di langit di atas desa Ranmai. Istana ini mempunyai bentuk yang aneh, tingginya mencapai 10.000 meter, bentuknya seperti menara tapi, namun tinggi gerbangnya saja hanya 9.000 meter. Walaupun istana ini terapung, namun jaraknya hanya 100 meter dari permukaan tanah, alasan mengapa istana ini terapung sepertinya karena tidak ingin merusak pemandangan tempat ini. Sungguh formasi yang sangat indah.
Sekilas Chu Feng dapat mengetahui bahwa istana ini diubah menjadi formasi besar, dan formasi ini jauh melampaui pengetahuannya. Untungnya, aku memilikimu, saudara Chu Feng, jika tidak maka akan sangat terlambat. Long Chengyu menghela nafas. Ada saatnya di istana, ketika waktunya habis, mereka yang gagal lulus penilaian akan tersingkir dan tidak akan bisa masuk puncak 9 surga. Dan sekarang, hanya tinggal beberapa jam lagi sebelum waktu itu. Namun mereka belum mengetahui penilaian di dalamnya seperti apa, sehingga tidak berani gegabah. Awalnya, Chu Feng dan Long Chengyu bisa langsung naik ke puncak 9 surga. Namun karena Chu Feng dan Long Chengyu tidak menanggapi undangan tersebut saat itu, mereka kehilangan kesempatan ini. Sekarang jika Anda ingin mencapai puncak 9 surga, Anda harus mengikuti penilaian. Desir. Namun saat mereka bertiga hendak memasuki tempat penilaian, sesosok tubuh jatuh dari langit dan berhenti di depan mereka bertiga. Mereka bertiga menyembunyikan sosok mereka. Kemunculan orang itu jelas bukan suatu kebetulan, tetapi untuk menghentikan mereka. Melihat adegan ini, Long Chengyu dan Long Muxi sama-sama tampak waspada, dan segera memperlihatkan senjatanya dan melepaskan auranya. Saudara Zhang. Namun saat melihat orang itu, Chu Feng tidak panik sama sekali, karena Chu Feng mengenali orang tersebut sebagai Zhang Yingqiong. Apakah kalian saling kenal? Long Chengyu bertanya. Aku mengenalmu, Chu Feng mengangguk. Zhang Yingqiong, sebaliknya, berjalan tepat di depan Long Muqi dan memberinya hormat dengan sopan. Apakah gadis ini Long Muxi? Dia sangat cantik. Dia pantas menjadi putri klan Naga Totem. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zhang Yingqiong. Saya adalah teman dekat Chu Feng dan saudara laki-laki Chu Feng. Zhang Yingqiong menyeringai, yang disebut perhatian. Long Chengyu, sebaliknya, sedikit menyipitkan matanya dan tampak tidak senang. Dia tidak bisa tidak melirik Chu Feng, tatapan itu sepertinya mengatakan sesuatu. Apa latar belakang orang ini? Dalam hal ketenaran, Long Chengyu telah menjadi terkenal di dunia seni bela diri yang luas. Alhasil, lelaki ini malah mengabaikannya dan malah menunjukkan rasa hormat yang besar kepada adiknya, mungkinkah dia mesum? Saudara Zhang, apakah kamu di sini untuk menemuiku? Tanya Chu Feng. Ya, saudara Chu Feng, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Zhang Yingqiong lalu berjalan ke arah Chu Feng. Setelah mengatakan ini, dia melirik Long Muxi dan Long Chengyu, kalian berdua, ikuti penilaiannya dulu. Jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja. Kakak Chu Feng dan aku akan masuk bersama, kata Long Chengyu. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan Chu Feng? Jika Anda menunda 1 jam lagi, dia akan lulus penilaian, tetapi Anda mungkin tidak yakin. Cepatlah, jangan sampai kamu melewatkan kesempatan ini, desak Zhang Yingqiong. Dibandingkan dengan perlakuannya terhadap Long Muxi, dia tidak hanya tidak memperhatikan Long Chengyu, tapi juga sedikit kasar. Apa maksudmu? Meskipun aku tidak sebaik saudara Chu Feng, aku pasti lebih baik darimu. Mengapa kita tidak mencobanya? Long Chengyu adalah orang yang sombong, dia hanya sopan kepada Chu Feng, dan dia benar-benar tidak meremehkan orang lain. Meskipun dia tahu bahwa pahlawan ini tidak sederhana, Long Chengyu tidak tahan dengan sikap orang ini. Ledakan. Tapi tiba-tiba, tekanan turun dari langit, dan Long Chengyu tidak bisa bergerak. Demigod kelas 7, itulah tekanan dari demigod kelas 7. Penuh kebencian. Pada saat ini, mata Long Chengyu penuh amarah. Sekarang, tingkat kultivasinya juga telah meningkat, mencapai tingkat setengah dewa ke-6, dan dia dapat meningkatkan tingkat kultivasinya dengan menstimulasi garis keturunan naga. Meskipun budidaya pahlawan ini sangat kuat, yang sangat mengejutkannya, dia tidak takut selama dia meningkatkan budidayanya. Namun, tekanan Zhang Yingqiong sangat istimewa, di bawah batasan tekanan ini, dia tidak dapat meningkatkan kultivasinya.
Perasaan itu seperti penindasan dari garis keturunan, hanya satu tekanan yang bisa menentukan hasilnya. Long Chengyu, jika bukan karena saudara Chu Feng, kamu pasti sudah mati. Apakah kamu tahu siapa aku? Tahukah kamu di mana aku dibesarkan? Jangan bicara tentang kamu menjadi naga totem belaka, bahkan jika naga asli ada di hadapanku, itu bukan apa-apa. Zhang Yingqiong memandang Long Chengyu dengan jijik. Jika kamu memiliki kemampuan, biarkan aku pergi dan bertarung secara terbuka. Long Chengyu mengertakkan gigi, pembuluh darahnya keluar, dan dia tampak tidak puas. Apakah kamu bersulang tapi tidak makan? Alis Zhang Yingqiong terangkat, dan matanya juga berubah. Dengan baik. Saat berikutnya, tekanannya berubah, dan Long Chengyu tiba-tiba menunjukkan rasa sakit di wajahnya. Saudara Zhang, melihat ini, Chu Feng buru-buru berbicara. Melihat dia berbicara, Zhang Yingqiong segera menghilangkan tekanannya. Adapun Long Chengyu, meskipun wajahnya penuh amarah dan ketidakpuasan, dia tidak punya cara untuk mengambil tindakan sekarang. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, dia sangat lemah. Jika Long Muci tidak melangkah maju untuk membantunya, dia akan langsung roboh ke tanah.